Iya. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Udah sih. Saya baca dulu ya. Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama dan orang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput. Maksudnya, kira-kira apa pertanyaannya, Pak? Sejak kapan singa, macan, serigala itu makan rumput gitu? Atau gimana? Atau makan jerami? Oh iya Pak, ya Pak. Bagus. Terima kasih Pak pertanyaan Bapak. Boleh dikatakan bagus, boleh tidak, ya. Dua versi namanya. Di dalam Yesaya 11, ini kan Raja Damai yang akan datang. Raja Damai yang akan datang. Yang damai tidak pernah di bumi. Kedamaian yang mutlak absolut di sorga. Jadi ini ceritanya, ini berupa nubuatan nanti di sorga, Pak. Itu tujuan ayat ini. Di sorga itu nanti serigala akan tinggal bersama-sama dengan macan dan tidak pernah begaduh apapun itu. Dan anak kecil pun akan ada di sampingnya. Itu nanti yang terjadi di sorga Kristen. Di sorga itu di mana? Di dunia ini pada akhirnya nanti. Ada binatang? Ada. Ada ikan? Ada. Semua lengkap sebagaimana sedia kala seperti sekarang ini. Tapi tidak pernah membahayakan satulah sama lain. Maka dikatakan Raja Damai yang akan datang. Kedamaian itu nanti di sorga. Ini berupa nubuatan, Pak. Itu belum ada sampai sekarang. Itu tujuan ayat ini, Pak, ya. Oh, betul. Ya. Jadi itu artinya harimau pun akan bersama-sama dan tidak pernah bermusuhan binatang satu sama lain. Binatang sama manusia tidak akan bersama-sama. Anak kecil pun mungkin dikatakan di situ akan bengkirin tapi satu lambang ini, Pak. Itu maksudnya. Sekali lagi, serigala akan tinggal bersama-sama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anaknya akan bersama-sama dan berbaring. Dengan pengertiannya kisah ini, cerita ini, tidak ada lagi pembunuhan, tidak ada lagi kedengkian, bahkan sampai ke binatang pun tidak akan pernah lagi. Suatu makan binatang buas apa tidak ada lagi. Ini nanti kelak di sorga orang Kristen yang akan datang, Pak. Makasih ya. Oh, jadi kalimat karnivora, herbivora ataupun omnivora itu nggak ada ya? Semua disamaratakan makan rumput gitu ya? Enggak semua makan rumput, Pak. Di sini kan domba dan yang bukan rumput. Serigala akan tinggal bersama-sama dengan macan. Kan nggak pernah macan sama serigala sama-sama. Maka itu akan terjadi. Kan? Akan berbaring di samping kambing. Kambing lagi ada makanan harimau, makanan macan. Tapi tidak akan terjadi lagi. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput. Dan anak lembu sama singa kalau di dunia sekarang nggak pernah ada itu. Dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Anak kecil bisa menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput. Beruang dan makan rumput dikatakan di sini. Nah, kalau saya katakan nanti. Ini ajaran siapa Pak Pipo ya saya? Ajaran Yesus atau ajaran Daud? Kitab bukan ajaran Pak ini. Ini kisah dituliskan. Dituliskan kisah ini, dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Lalu yang membacanya diterangkan. Siapa yang menerima membaca ini, itu yang memperolehnya. Bukan saya ajarkan begini. Enggak gitu-gituan Bibel, Pak. Enggak ada diajarkan. Dengan kata lihat dia dituliskan kisah itu, orang yang mendengar menentukan itu kisah itu bagaimana kronologisnya, bagaimana faedahnya bagi orang yang mendengar. Ini suatu istilah syair, Pak. Kalau saya menarasikan sendiri. Bisa jadi seperti syair.
Ya. Tapi yang ini kelak kalau di dalam iman Kristen, termasuk iman saya, ini nanti kelak akan berada keadaan seperti ini di surga. Di Firdaus, Pak. Firdaus itu di mana? Nanti di bumi ini. Berarti kejadian ini nanti di mana? Di bumi ini. Bisa kejadian di bumi ini, Pak. Artinya orang-orang yang berkuasa, yang kejam, singa disepertikan ular dan lain-lain yang belut atau kemudian bisa dipimpin oleh anak kecil, artinya lebih mudah. Contoh, ini kan dipimpin oleh Sulaiman yang muda sekali usianya. Ini yang diceritakan kitab Yesaya ini adalah kitab Daud. Artinya sekejam-kejamnya pemimpin raja-raja itu harus berbaur dengan masyarakat kecil. Ya, tidak boleh membeda-bedakan manusia ini meskipun dipimpin seorang raja masih muda belia menjadi raja, yaitu digembleng anak kecil tadi. Ini suatu syair, perumpama istilah kehidupan, Pak. Ya, terus lanjut dulu, Pak. Apa kira-kira? Ya, lanjut, ini Pak. Syair nasihat, Pak, buat kehidupan kita ini di dunia, ya. Tidak boleh memandang rendah seseorang meskipun kita tua umur kita, menganggap kita pintar, berkuasa, tidak boleh kejam kepada masyarakatnya. Ya, kita ini harus hidup selaras meskipun dipimpin kita, digembleng dengan anak yang memimpin kita. Inilah disebut yang digembleng dengan anak ini tadi, gitu. Meskipun dia mengembala susu apa segala, dia tidak takut menghadapi singa atau kerbau, ular. Kan harus begitu jadi pemimpin yang bisa jujur, jangan memandang itu disegani siapapun kalau itu demi untuk kebenaran. Enggak, itu kalau ada pertanyaan itu bisa dipastikan nggak Pak Pipo? Yang jadi anak kecil yang akan menggiringnya itu anak kecilnya itu siapa Pak Pipo? Anak siapa? Yang dikatakan di sini serigala. Kan kalau baik saya bacakan Pak. Maka saya katakan kalau menurut Kristus ini raja damai yang akan datang. Dan ini boleh dikatakan syair, iya. Boleh dikatakan ini nubuatan, iya. Ini akan terjadi nanti di akhir dengan pengertian sudah itu bukan di dunia ini. Ini nubuatan yang akan datang. Lebih saya menceritakan itu. Karena di sini katakan raja damai yang akan datang. Damai itu karena di bumi nggak ada yang damai, Pak. Sampai kiamat dunia bumi ini nggak pernah damai. Itu mutlak. Nah, itu di bumi kok. Apanya? Nah, itu di dalam ayat 9-nya itu jelas, Pak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Seperti air laut yang menutupi dasarnya. Ya benar. Saya katakan tadi. Nanti sudah, jadi melebar nanti kita, Pak. Bumi ini akan diperbaharui, bukan bumi sekarang. Bumi ini akan diperbaharui nanti. Sesudah diperbaharui, dosa tidak ada, maka binatang-binatang ini nanti akan bersatu. Dia akan bersama-sama dengan harimau, dengan beruangnya dengan kerbau. Karena awalnya dulu kan begitu, waktu dijadikan Tuhan, semua binatang tidak pernah memakan satu sama lain, tidak. Sesudah dosa yang ada baru terkutuk sampai ke tanah, sampai ke binatang, baru saling membunuh, Pak. Dan itu akan dikembalikan dunia yang baru nanti akhirnya sama seperti penciptaan Tuhan awalnya. Dan semua tidak ada pembunuhan, baik binatang, baik burung, baik apapun, tidak akan pernah pembunuhan lagi. Sesudah ini nanti bumi ini diperbaharui. Dan itu dinamakan surga atau Firdaus. Dan itu akan turun dari surga nanti meletakkan. Jadi surga belum ada sekarang, Pak Pipo. Surga belum ada ya. Pak, kalau di bumi. Pak Pipo, ya. Bumi diperbaharui, ada nggak informasi mengenai memperbaharui buminya? Sudah pasti, Pak, di dalam Wahyu kan sudah Tuhan akan datang, maka dia berbicara, membangunkan orang percaya yang mengikut dia dari kubur. Tapi orang yang berdosa, yang tidak menurut kepada Tuhan Yesus, dia akan mati karena dia tidak tahan melihatnya. Maka cara memperbaharui buminya gimana maksudnya? Ya, maka suara Tuhan itu, maka gunung akan tercabut, gedong-gedong akan berantakan, seluruh bumi akan goyang. Dan disitulah nanti kebinasaan manusia yang paling sadis, dengan saya katakan. Dan bumi itu nanti
Bahkan saya katakan kau boleh, maka minyak yang di bawah tanah pun akan terbongkar, maka itu akan terbakar seluruhnya. Maka bumi ini akan dibersihkan dari dosa, dari segala kejahatan apapun. Dan itu akan diperbaharui nanti. Orang yang datang 144.000 yang dikatakan dalam 1000 tahun ke surga, dia akan datang. Dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan bangkit menongsong Tuhannya di atas. Mereka akan turun kembali. Maka bumi ini dibersihkan, tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi apa-apa. Oke, maksudnya itu bumi ini, semesta ini kiamat gitu Pak Pipo? Iya, kedatangan dia bicara nanti Tuhan Yesus, King of King, dia akan datang, akan berbicara, maka gunung, laut, semua akan tumbang langgang. Itulah kebinasaan di dunia ini, membersihkan dunia. Iya, maksudnya di kitab Pak Pipo ada informasi tentang terjadinya kiamat gitu, kehancuran semesta gitu. Ada lah Pak, sudah pasti apa Pak? Udah ada Pak, di Wahyu Pak ya. Ada, Pak. Iya, maksudnya kan tadi kan pembaruan, apa bumi baru. Nah, prosesnya tadi dijelaskan katanya di Wahyu terjadinya huru-hara, apa guncang semesta gitu ya. Itu maksudnya kiamat. Iya. Nanti manusia bangkit lagi gitu. Iya. Nah, informasi di Yesaya ini adalah setelah kiamat gitu ya maksudnya. Ya, setelah sudah kiamat seluruhnya, maka informasi Yesaya sinilah menunjukkan surga tempat di bumi ini nanti. Maka binatang itu tidak pernah membunuh satu sama lain, tidak pernah membunuh manusia lagi binatangnya, binatang pun, manusia pun tidak membunuh manusia. Itu menurut Kristen, menurut saya ayat ini. Kalau Yesaya itu yang mensairkan siapa? Daud kan? Kenapa? Yang mensairkannya siapa? Yang Bapak katakan yang menuliskan gitu. Ya. Ya. Siapa? Boleh kita Pak? Raja Daud kan? Yang menuliskan itu Yesaya itu kan Raja Daud. Betul nggak? Dari Raja Daud punya anak, anaknya siapa Pak? Yang dikatakan telah lahir. Nah itu kan yang dikatakan telah lahir itu kan siapa Pak? Maksudnya yang telah lahir siapa? Maksudnya Pak? Saya nggak paham Pak. Ada ayat yang mengatakan telah lahir. Nah, Raja sekarang pertanyaan saya lebih gampang gini, istilahnya Raja Daud punya anaknya siapa Pak? Absalom. Solomon kan? Nah. Absalom, bukan Salom. Absalom, Raja Daud, ya Salomo. Salomo. Nah, sekarang kelebihan Salomo itu apa Pak? Bukannya menguasai iblis dan bisa berbicara dengan hewan kan? Bukan, ini kan nubuatan buat Salomo Pak? Bukan Pak, bukan. Oh. Bukan Pak. Nggak ada nubuatan kepada Salomo ini Pak yang dituliskan. Jangan melangkahi jauh Pak Pipo. Ada sebenarnya Salomo itu. Bukan. Enggak, ini buku ayat ini bukan untuk Salomo lah Pak. Mana ada untuk Salomonya. Nubuat Daud buat Solomon Pak, bukan buat Salomo Yesus. Itu serigala, domba itu hewan-hewan semua itu Pak. Semua juga tunduk sama Salomo itu. Iya, maka saya katakan ini nubuat. Kalau saya katakan nubuatan bisa jadi. Ini menceritakan sudah dunia ini diperbaharui, akan terjadi ini nanti di dunia ini. Itu yang saya katakan Pak. Salomo kan udah lahir Pak. Gimana Salomo maksudnya? Maksudnya kurang paham saya Pak. Gini Pak. Nabi yang bisa berbicara dengan hewan, kalau di kami ya. Kalau di Anda ada nggak keterangan ada nabi yang bisa menaklukkan iblis dan bisa menguasai para hewan itu siapa Pak? Ini bukan berbicara Salomo ini kepada hewan, bukan gitu Pak ini. Terus anak kecil itu siapa Pak? Bukan dengar Pak ya. Bukan Salomo menuliskan ini. Ini melihat kalau saya katakan ini termasuklah wahyu ini kepada Salomo. Kepada Yesaya yang dituliskan Raja Daud, diceritakan nanti akhir ini, maka terjadilah di dunia ini seperti ini. Itu melalui iman Kristen, memang itu penerimaannya di dalam Bibel seperti ini. Nah, gitu Pak. Kan biasanya itu gini Pak, Yesaya ataupun Mazmur itu istilahnya nubuat buat yang akan datang, betul kan Pak? Ya, just ya, terus. Nah, di situ kan ada dituliskan anak kecil yang isinya sebagai pengembala singa, pengembala serigala, macan, segala macam. Yang berperilaku menguasai para hewan itu siapa Pak? Kalau tidak ada dikuasai hewan Pak, tidak ada. Ini menunjukkan anak kecil pun pada saat nanti di surga itu, di taman itu, di dunia inilah saya katakan, tidak akan pernah terganggu oleh binatang apapun yang begitu ganas dulunya.
Itu bedanya, Pak. Nah, jadi karena di situ maka dikatakan di dalam judulnya damai. Kedamaian yang akan datang. Kedamaian di surga, hanya di surga yang bisa damai, Pak. Di bumi tidak akan pernah bisa damai. Karena itu sudah dikuasai oleh si jahat. Zaman Daud damai nggak? Gimana? Di zaman Raja Daud damai nggak? Tidak, di Pak. Zaman Salomo damai nggak? Tidak, Pak. Nggak pernah damai. Di zaman siapapun di dunia nggak pernah damai, Pak. Waduh, jumping berarti ya. Dari Yesaya, Mazmur, Injil belum keluar pun langsung menerangkan kiamat gitu ya. Menerangkan. Iya, betul, Pak, betul. Bahkan di dalam Kejadian pun udah diterangkan itu kiamat, Pak. Jangankan di dalam, udah di dalam buku Musa pun udah diterangkan itu awalnya. Kalau di zaman Nabi, Pak, tidak pernah damai. Raja Salomo justru peperangan lagi, maka dia menjadi berzina dengan Metseba, Pak. Absalom pun seperti itu, Raja Daud pun banyak istrinya. Itu bukan izin Tuhan, tidak. Maka dosanya segunung, Pak. Raja Salomo segunung dosanya. Tapi dia kembali bertobat. Maka di Bibel kami dikatakan, walaupun merah dosamu seperti kermiji, kalau kamu berbalik akan putih seperti salju. Karena kasih, itulah kasih Tuhan melampaui dari segalanya, karena kasih itu adalah Tuhan. Itu ini yang agak rancu penerangan dari Pak Pipo yang rada mendekati itu ya yang dikatakan oleh Pak Darman. Jadi ini adalah nubuat buat Nabi Sulaiman atau dikenal Salomon gitu ya. Kalau di kami dikenalnya Salomon itu bisa menguasai iblis, bisa berbicara dengan hewan, maka termasuk kambing, hewan apapun yang namanya hewan itu bisa berbicara akan damai gitu. Enggak, sekolah di dalam Bibel, Pak, Salomon nggak pernah berbicara sama binatang, Pak. Nggak akan ada itu. Karena Salomo pun nggak bisa berbicara sama binatang. Karena binatang kan nggak bisa berbicara manusia, Pak. Iya, hanya Nabi Sulaiman saja yang bisa berbicara. Itu salah satu mujizatnya, berbicara dengan hewan, menguasai para jin, para iblis. Oh, Salomo pun tidak bisa menguasai jin, Pak. Nggak bisa, Pak. Karena lebih tinggi jin daripada kalau manusia. Oh, jin lebih tinggi dari golongan manusia gitu ya. Dari kekuasaan lebih tinggi jin dari manusia. Itu mutlak, nggak bisa tidak. Oh, gitu ya. Pantesan istilahnya sangat disayangkan. Kalau kami gini Pak, kalau di Muslim itu manusia itu kedudukannya lebih tinggi, nggak selamanya benar seperti malaikat, nggak selamanya salah seperti iblis. Makanya manusia itu lebih tinggi, bisa lebih mulia dari malaikat dan bisa lebih jahat dari iblis. Sambo gitu. Ya Pak, ya, memang sama lah itu. Karena begini Pak, karena waktu Yesus dicobai, jin setan mengatakan, kalau kau sembah saya, dunia akan saya berikan. Dunia itu bukan hanya dunia, termasuk penduduknya Pak. Manusianya di dunia ini ada saat itu. Kalau kau sembah saya, maka dunia ini akan saya berikan kepadamu. Kata setan kepada Yesus waktu itu. Lalu Yesus berkata, enak kau iblis. Katanya, enak kau iblis. Lalu dia turun, karena kata-kata Yesus berkuasa untuk dia. Jadi kalau manusia lebih tinggi kuasa setan daripada manusia. Itu sebabnya orang Kristen tidak bisa mengandalkan dirinya, Pak. Harus mengandalkan Yesus di dalam diri manusia, baru bisa mengalahkan setan. Karena Yesus yang bisa mengalahkan setan. Yang dunia pangkat apapun dia nggak bisa, Pak. Sekarang gini, Pak. Jangan dulu melebar, Pak. Beriman kepada Yesus, baru setan akan kalah. Kalau kekuatan manusia, pikiran manusia, akal manusia diberikan mengalahkan setan, maka setannya akan ketawa beriang-riang, Pak. Tapi kalau manusia Raja Daud, kalau manusia memakai Yesus, penerusnya siapa? Gimana Pak? Tapi dari Raja Daud penerusnya siapa? Menurut bagaimana maksudnya Pak? Tahta selanjutnya siapa setelah Raja Daud? Absalom dulu, asal Absalom. Nah, itu Salomo. Nah, terus? Jadi dari Raja Daud pasti akan memberikan nubuatan buat raja berikutnya, memberikan raja damai. Bukan kayak gitu Persi, begini Pak. Kalau kita persikan kan Raja Saul, contohnya. Raja Saul lah yang pertama diangkat Tuhan, dilantik menjadi raja. Dilantik oleh Nabi Samuel.
Karena Saul itu memberontak kepada Tuhan, tidak sejalan, maka Tuhan tidak menampaikan lagi titahnya, maka dia akan terkutuk, lalu dia bunuh diri, Pak. Salah satu Raja Saul menjadi bunuh diri, 40 tahun dia menjadi raja, karena dia percaya kepada ahli nujum. Kalau kita baca di dalam Perjanjian Lama ya, dia pilih seorang perempuan yang ahli nujum. Dikatakan sama perempuan itu, kalau kau benar tahu akan nubuatan, tunjukkan kepada saya nabi saya Samuel. Lalu perempuan ahli nujum ini menunjukkan sosok Samuel, persis seperti Samuel, lalu berbicara kepada dia. Tuhan tahu ini, bahwa ini penyembahan kepada berhala, maka Raja Saul tidak diberkati oleh Tuhan, maka dia berontak, digantikan oleh Raja Daud. Raja Daud ini adalah seorang gembala yang sederhana. Raja Daud 8 bersaudara, Pak. Sebahagian ahli perang, tapi Daud ini adalah seorang gembala, pengembala dia dengan ali-alinya. Tahu ali-ali, Pak, kan? Kalau bahasa Batak katapel namanya. Itu yang diperalat, dan dia bawa seruling. Tetapi dia mengembala domba-domba, singa pun bisa dikalahkannya. Harimau. Ada trik bagi dia yang dituntun oleh Tuhan bagi dia memperalat dia. Di satu peperangan kepada orang Palestina, orang-orang Israel sudah hampir kalah putus asa melawan Goliat. Dilihat, mereka takut sudah orang-orang Israel seluruhnya karena sudah menimpang apa diajarkan Tuhan, termasuk hukum yang perjanjian yang mereka selalu bawa. Yang bawanya itu. Lalu dipanggillah Raja Daud dari tempatnya di mana dia. Dipanggil bapaknya lalu datang. Disuruhnya lah menjumpai orang-orang Israel yang berperang itu, termasuk abang-abangnya semua. Raja Daud melihat peperangan antara Goliat dengan Raja Daud. Semua dua berlarian, tapi Raja Daud mengatakan, kalau kau bisa mengalahkan orang, bisa. Tapi mengalahkan Tuhan saya tidak akan pernah mampu kau. Raja Daud mengatakan, kau anak kecil, baju jiramu tidak ada. Peralatanmu apapun tidak ada, tombakmu tidak ada. Yang dipegang Raja Daud hanya ali-ali, Pak, ali-ali. Pemikiran dia jernih dipakai Tuhan dengan seorang gembala. Maka dia ambilnya 3 batu, Pak. Batu kecil. Satu yang diali-alikan pas ke kepala jidat Raja Daud, Raja Saul. Maka dia terbunuh. Kepalanya pun dibawa kepada Israel, Pak. Ini kepala Raja Daud, Raja Saul. Kepada Goliat. Itu menunjukkan antara Tuhan dengan penyembah berhala. Lalu Raja Daud diganti oleh Salomo. Waktu Salomo masih muda memimpin orang Israel, baik. Maka ada sampai Bait Salomo. Bait Salomo, Pak, di Israel ada. Tahun 70 diruntuhkan. Ya, kalau umpamanya tidak ada nubuatan buat Salomo, dari Daud ke Salomo, istilahnya ngapain juga Salomo dikatakan sebagai raja Yahudi, Pak? Sudah mati Raja Daud, itu kan anaknya, Pak. Digantikan Raja Ima, Raja Salomo. Waktu pertama dia menjadi raja, menurut perintah Tuhan dia akan jalankan. Maka dia menjadi diangkat raja yang bijak, raja yang apa? Raja yang memang ditalentanya. Dia sebagai raja, sebagai yang dipimpin oleh Tuhan. Maka terjadilah Bait Allah di Yerusalem paling tersohor, paling besar, paling indah di seluruh dunia. Dari dunia ini sampai akhirnya dunia akan hangus. Dan sekarang tidak ada lagi, Pak. Dan berontakannya yang membuat dia termasuk perzinahan, istrinya banyak, bukan izin Tuhan, Pak, itu. Enggak gini. Tuhan tidak mengizinkan orang-orang itu seperti itu, enggak. Itu berdosa. Jadi tidak ada nubuatan kepada Salomo di dalam Bibel ini, enggak ada, Pak. Cerita kisahnya ada. Kisah inilah yang dibacakan orang Kristen. Lalu dicoba menerima kisah ini bagaimana kronologis, satu pelajaran yang membacanya, yang mendengar. Satu contoh. Kalau Raja Daud, dia menyuruh sordadunya untuk berperang di depan supaya dia meninggal lalu diambilnya. Menjadi istrinya, menjadi
perzinahan kepada dia. Itu bukan diizinkan. Itu dikisahkan karena akhirnya Raja Daud sengsara betul. Dia terpuruk betul karena dilakukan itu. Itu bertentangan dengan Tuhan. Makanya Raja Daud semua bajunya dikoyak. Saya sudah berdosa, saya sudah menghina Tuhan. Saya tidak lagi kepada Tuhan. Tapi tolong aku Tuhan, aku datang kepadamu. Karena dia santai Pak Pipo, santai. Ya, karena dia awalnya membuat perempuan yang dimiliki orang menjadi perzinahan bagi Raja Daud. Berzina betul, bukan atas kehendak Tuhan. Itu berlawanan, Pak. Itu dosa besar bagi Pak. Maka dia tidak bisa meneruskan perjalanannya. Ada ayat telah lahir seorang manusia di kota Daud. Nah, yang disebut di kota Daud juru selamat kan istilahnya. Itu di kota Daud itu Yesus atau Yesus dari Nazaret. Nazaret itu bukan kota Daud kan, Pak? Yerusalem. Ini menandakan telah lahir. Kalau disebut telah lahir, larinya siapa? Kan telah terjadi. Anaknya Nabi Daud itu atau anaknya Daud itu, Raja Daud, kan Salomo, Pak, bukan Yesus. Jadi jumping gitu, Pak, kalau yang Bapak terangkan itu. Sudah jumping gimana, Pak? Iya, dari Daud larinya ke Yesus gitu sebagai penyelamat. Padahal dari kota Daud itu istilahnya dari Raja Daud itu anaknya siapa? Salomo. Begini Pak, Tuhan sudah berjanji kepada Abraham bahwa dari keturunan Ishak, perjanjian Tuhan kepada Abraham, dari keturunan Abraham kepada Ishak kepada Raja Daud. Tidak, gini Pak, kan udah kita ketahui kalau Yesus itu nggak punya bapak. Silsilah dari bapaknya itu dari mana? Kalau larinya ke Daud, kan yang kuat silsilah itu laki-laki. Sekarang Isa atau Yesus itu kan nggak punya bapak. Bagaimana dikatakan sebagai anak Daud? Atau dari kota Daud. Begini Pak, dikatakan Yesus itu anak Daud. Kan rajanya, anaknya itu siapa? Raja juga, Raja Salomo. Maka di dalam Alkitab, saya cari nanti ya Anda. Yesus pun mengatakan itu. Kalau dicari dulu ayatnya, jangan dulu berargumen Pak. Jadi? Ayatnya dulu adain dulu, setelah ayatnya ada baru diterangkan dengan dalihnya gitu. Dalilnya dulu perkuatnya. Nah sekarang kalau pengertian kami sebagai muslim, dari Raja Daud itu memiliki anak namanya Salomo atau Nabi Sulaiman. Ya, terus? Itu kesesuaian dengan hewan-hewan. Jadi kalau dari Yesaya penulisan Daud, kemudian jumpingnya itu Yesaya 11 6 sampai 7 itu jumpingnya ke akhirat, itu jumping banget Pak. Enggak jumping gitu. Keluar itu. Iya jumping Sulaiman terangkan itu. Apa yang enggak keluar Pak? Iya istilahnya kalau Yesaya 11 ayat 6 sampai 7 menerangkan itu adalah istilahnya kejadian yang akan datang, bumi baru. Jangankan ke sana, Sulaiman aja belum lahir, Pak. Ya betul. Ini kan dituliskan ini belum lahir, Pak. Ngapain juga nerangkin langsung jumping ke memang dunia begitu, baru. Begitu, Pak. Ini kan nubuatan saya katakan tadi. Ini sudah memang dunia tidak ada. Ini akan di sorga. Kalau saya ini keadaan di sorga diceritakan di dalam buku Yesaya sini. Maka saya katakan tadi, tidak akan pernah binatang di dunia ini bersama-sama dengan kambing, dengan harimau. Sampai kiamat dunia 50 kali, 500 kali. Nggak pernah ada itu, Pak. Ya, Pak Pipo, Pak Bam, izin dulu. Itu, aduh Pak Pipo ini noise banget. Pak Pipo, suaranya hilang, apa gresek-gresek gimana gitu. Kasihan HP-nya jangan dibentak-bentak terus, dia mulai down dia, ngeresek jadinya. Bukan. Begini, ya, Pak. HP-nya sampai 2000 tahun pun katakanlah nih 1 juta tahun lagi saya pastikan tidak akan pernah harimau dengan domba sama-sama Pak. Ya Pak Pipo tadi mengatakan Pak Pipo. Kenapa? Enggak, sedikit dulu. Kalau Anda katakan sebenarnya tidak nubuatan, tidak akan pernah itu ada. Harimau pasti memakan domba. Domba pasti lari kalau dilihatnya harimau macan. Karena itu sudah memang kronologisnya karena dosa seperti itu. Tapi dikatakan di dalam ayat saya sini tadi, 6 sampai sekian, mereka kan sama-sama. Kapan itu pernah ada?
Waktu penciptaan Tuhan di dalam kesempurnaannya, diciptakan binatang, diciptakan manusia tidak mempunyai dosa, itu terjadi. Maka itu akan kembali pada akhirnya nanti. Itu yang diceritakan Yesaya, Pak. Tidak ada hubungannya kepada Salomo ini ayat ini, nggak ada. Maka di dalam perikomnya, Raja Damai yang akan datang, Raja Damai itu akan datang nanti. Kedamaian nggak pernah bisa di dunia ini sama seperti harimau dengan domba-domba sama di dalam rumput. Nggak akan ada, Pak. Kalau ada orang mengatakan seperti itu ada, itu mimpi, halu. Jangankan 1 kilometer pun harimau melihat domba sudah memang dikejar. Dia tidak akan pernah ada itu. Ya, bagaimana itu terjadi kalau memang seperti itu? Tapi nanti kalau di pemulihan, dunia ini diperbaharui, maka semua dosa tidak ada, karena dosa itu mengakibatkan binatang satu sama lain menjadi bunuh-membunuh. Karena ya, siapapun saya nengahi ya. Maka itu nanti akan dimusnahkan semua. Ada remnya nggak sih? Dari penciptaan awal, maka kedamaian itu akan mutlak absolut di dalam Tuhan. Itu mau dikembalikan Tuhan melalui rencana keselamatan yang diberikan kepada anaknya. Bukan anak secara lahiriah, anak di dalam pekerjaan, yaitu Yesus Kristus, Roh Kudus penghibur. Bukan berarti itu Roh Kudus itu menjadi satu di dalam pribadinya, tetapi 3 di dalam 1 di dalam 3. Amin. Udah, ya, terima kasih. Ya, oke. Begini, jadi saya nengahi saja. Sedikit lagi, waktu saya tidak ada lagi. Iya, makanya dihemat katanya dihemat. Mungkin Ustadz Bam begini, karena ini di kita mereka fokus ke nubuatan ke Yesus gitu kan ya. Dan narasi-narasinya ya kita hargai di sana dulu gitu. Sekarang tinggal kita pertanggungjawabkannya bahwa benarkah di situ Yesus kan gitu. Terus juga kembali masalah tadi Pak Pipo mengatakan bahwa peristiwanya itu setelah semesta dihancurkan gitu ya. Benar nggak Pak Pipo tadi statementnya demikian? Halo Opung. Ya? Iya, halo. Iya, di Yesaya ini peristiwanya setelah bumi dihancurkan gitu. Sudah diperbaharui bumi, ini akan terjadi. Iya, sudah diperbaharui peristiwanya gitu. Tadi sudah mengatakan bahwa bumi ini sebelumnya kan dihancurkan dulu kan, diguncangkan katanya gunung-gunung gitu kan. Nah, apakah itu benar gitu loh? Merujuk kepada ayat-ayat sebelumnya, misal begini kan, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Nah, apakah ini memang benar setelah terjadinya kehancuran bumi ini dihancurkan? Nah, ya jawab. Iya betul ya. Oke, saya buka. Cuman begini masalahnya Pak Pipo, ini kan saya share nih. Nah, kalau merujuk kepada saya tidak akan menafsir, ini ada tafsir, ada catatan. Di sini jelaskan ayat ini mengacu kepada kedatangan kembali Kristus ke dunia untuk menghukum dan membinasakan segala yang jahat. Kedatangan kembali untuk mengadakan pembalasan yang adil. Adil ini diperlukan untuk menetapkan pemerintahannya dan sempurna dan benar. Nah gitu, kedatangan kembali Kristus ke dunia. Lanjut. Iya, Yesus Kristus datang kembali ke dunia, bukan peristiwa tentang setelah semesta hancur ya. Kalau begini Pak, kalau di dalam kita baca di dalam Wahyu, nanti waktu saya nggak ada banyaknya, nanti kalau nanti saya buka ini semua secara mendetail. Kedatangan Yesus pertama, kan dia datang lagi kedua. Kedatangan Yesus of the King, dia datang dengan malaikat surga, dia akan berbicara Pak. Itu kedatangan yang pertama di dalam Wahyu. Dia akan datang, dia akan berseru, semua manusia yang mati di dalam Yesus akan bangkit. Dengan kata lain, orang yang meninggal yang bersama dengan Yesus, yang mengimani Yesus, otomatis suaranya akan didengar di dalam kubur. Iya, ini kedatangannya ini tadi Pak Pipo bilang setelah kehancuran semesta. Ya, nanti
biar pas itu kronologisnya ke situ nanti. Enggak, apakah ini benar atau sebelum gitu loh? Kan konteksnya di situ. Sesudah ini nanti dunia ini diperbaharui baru terjadi ayat ini. Apa justru Yesus yang memperbaharuinya, bekerja membenarkan bumi? Bukan Tuhan memang sudah merencanakan itu bahwa dunia ini akan dibinasakan. Iya, nah ini kan Kristus turun ke dunia ini, dia akan membinasakan atau gimana? Dia turun, dia akan berbicara. Dan kata-kata dia pun yang bersama dengan dia mengimani Yesus, kuping orang yang mendengar dimanapun dia mati menjadi tulang, menjadi abu. Otomatis dia akan menjadi kembali seperti sedia kala. Maka dia akan berangkat. Setelah kiamat atau sebelum kiamat? Bapak dengar dulu lah. Jadi kronologisnya biar tahu. Nggak cuman ini aja pertanyaannya. Bukan nih, kenapa ini terjadi ayat ini supaya kepada ayat ini pada akhirnya. Apa pertanyaanku yang salah, Pak Pipo? Bukan salah pertanyaan Anda, cuma saya jelaskan dulu secara kronologis kenapa ini ayat ini ada, di mana ayat ini nanti akan didudukkan. Nah, jawab dulu baru jelaskan. Ini ayat ini yang terjadi di dunia nanti, tetapi bukan dunia sekarang, yang dunia ini diperbaharui. Paham ya? Ayat ini di dunia, untuk di dunia, tapi bukan dunia yang sekarang gitu. Bukan, yang sudah diperbaharui tidak ada lagi dosa. Loh, di sini kan sedang proses ini, membinasakan segala yang jahat. Kan gimana dong? Kan belum dibinasakan yang jahat. Iya, berarti dia ke dunia sebelum diperbaharui dong. Bukan, sudah diperbaharui dunia ini, baru ini terjadi. Masa sudah diperbaharui berarti masih ada yang jahat? Tidak ada lagi, kalau sudah diperbarui mana ada lagi yang jahat. Ayat ini mengacu kepada kedatangan kembali Kristus ke dunia untuk menghukum dan membinasakan segala yang jahat. Bukan hanya yang jahat, dunia akan ditunggang langgungkan semuanya, bunuh pun akan terangkat. Iya, berarti proses sebelum dunia baru kan? Dan itu sudah diproses, lalu nanti tidak ada lagi dosa, baru diceritakan ayat inilah manusia di bumi ini. Paham saya? Enggak. Bapak dengarkan. Ya. Dunia sudah diproses. Yesus datang, maka saya katakan tadi, sedikit dulu waktu ke-5, enggak sampai 5 menit. Yesus datang, dia akan berbicara dengan malaikat surga, dengan sangkakalanya. Dan semua mata akan melihat, bukan hanya mata manusia, Pak. Semua mata yang berbentuk bata, bahkan semut pun akan melihat kedatangannya, bukan manusia. Bukan binatang, semut sekecil apapun di dalam ayat akan melihat Yesus kedatangannya kedua kali. Dia akan berbicara, lalu yang mati di dalam Yesus akan bangkit. Dan Yesus akan mengangkat mereka ke surga 1000 tahun lamanya, Pak. Ya, jadi sebelum jadi gini. Oh ya, biar nggak lupa tadinya saya tanya. Ya, sedikit lagi. Ya, jangan lupa nanti Bapak Alif ya. Iya, iya. Jadi sudah diangkat ke surga, ya. Kedatangan dia. Waktu pertama saya katakan dia berbicara, orang ini percaya dunia lama loh Pak Pipo. Iya, kok langsung ke surga? Ini dunia kita sekarang lah. Iya, ini konteksnya di dunia yang lama ini. Iya, dunia lama ini. Dia berbicara, maka orang yang percaya kepada dia akan bangkit bersama-sama menongsong di angkasa. Dia gak sampai ke bumi, Pak. Dia akan menongsong Yesus di angkasa. Orang yang percaya bagaimana dia terbang ke sana, saya nggak tahu. Itu urusan Tuhan. Terbang. Dan orang yang, Bapak dengar dulu, orang yang tidak mempercayai Yesus akan mati. Dan dia mati melihat cahaya itu. Yang paling mati pertama orang itu, Pak. Saya katakan nanti. Termasuk itu semua yang punya dosa. Dia tidak tahan lagi. Yang hidup ya. Yang hidup orang berdosa lalu mengatakan, saya tidak tahan melihat kedatangan dia. Saya ingin binasa. Di mana gunung timpa saya. Dan itu nanti akan terjadi. Maka manusia ini mah bukan sedikit, panjang. Semuanya, tidak ada, dengar Pak. Mati semuanya, tidak ada penghuninya. Tidak ada penghuni bumi. Orang yang percaya masuk ke Yesus, ke surga. Orang hidup di dunia, tidak ada penghuninya. Mati. Kosong dunia, tapi belum ditunggang langgengkan, belum. Lah dunia baru itu siapa yang ngisi? Belum ada lagi. Bapak dengar dulu, belum ada. Dunia ini belum sepi. Ada. Oh, sepi. Dunia ini sepi. Jangka 1000 tahun. Maka di dalam Bible kami, Pak, setan itu dirantai, diikat, maka sepi dunia. Lalu 1000 tahun di surga,
datanglah kembali. Turun lagi ke bumi. Iya, dengan Taman Eden namanya, Pak. Bersama manusia itu. Sama manusia yang diangkatnya tadi. Oh, Datanglah jadi dia. jadi gini berarti Pak Pipo berarti gini ya. Manusia itu nanti semua naik ke surga gitu terbang, iya kan? Bumi kosong dulu. Nanti setelah bumi baru pada turun lagi ke bumi gitu. Betul, 1000 tahun kosong, Pak. Oh, 1000 tahun kosong pada turun lagi. Itu naik turunnya pakai apa? Bapak dengar, lalu turunlah dikatakan di Bibel itu Taman Eden, Firdaus, dia turun. Dia akan berbicara dan semua manusia yang pernah hidup di dunia akan hidup. Oh, semua manusia. Pak Pipo nanti surganya di bumi berarti ya? Di bumi baru? Betul. Ya, Bapak dengar dulu sedikit lagi. Semua manusia akan hidup, dia berbicara, Yesus itu tadi sedikit lagi terus. Hidup dunia dari kapan dia mati, hidup semua. Dan hidup dia. Jangan karena tidak diberitahukan di Bibel, Pak. Dan mereka ini, kalau di Bibel saya katakan nanti, yang hidup yang pertama, yang paling terlihat di sini termasuk Hitler, Pak. Nah, Hitler akan nampak nanti terakhir karena dia membunuh manusia. Dan dia akan memerangi, akan datang surga ini nanti dari langit, Pak, dari atas, dari angkasa. Ya, tapi Pak Pipo mah nanti Bapak dengar dulu sedikit. Ini sedikit, bentar, tadi sedikit mulu. Pak Pipo, berarti nanti Pak Pipo itu di surganya itu di bumi kan? Di bumi loh Pak Pipo tadi mengatakan kembali ke bumi. Pertama ke surga mah cuma transit doang gitu. Lagi nunggu, istilahnya gini, kita punya rumah nih, mau direhab, kita pada ngontrak dulu pindah, nanti kalau sudah bagus kita balik lagi ke tempat gitu kan. Gitu ya, tetap di tempat itu juga. Ke surga mah cuman istirahat aja gitu kan. Nanti balik lagi ke bumi karena tempatnya lagi direhab gitu. Analoginya seperti itu. Makanya nanti Pak Pipo tetap di bumi gitu. Kehidupan barunya di bumi. Cuman kata Pak Pipo bedanya nanti ya berdampingan sama hewan, sama apa, mereka udah nggak makan daging lagi gitu kan. Bener nggak Pak Pipo itu? Bukan gitu cara, bukan gitu. Bapak dengar dulu. Jadi saya teruskan nanti baru Anda tanya. Justru itu dari tadi dengerin, makanya saya menyimpulkan apa yang dijelaskan Pak Pipo. Kalau salah dibantah gitu aja. Biarlah saya bantah dulu. Jadi nanti kedatangannya yang ketiga kali lah saya katakan. Oh, 3 kali. Yang pertama kan datang. Yang kedua kan datang menjebol orang percaya. Yang ketiga memperbaharui bumi. Waduh. Ya, ketika itu memperbaharui bumi, dia akan berbicara. Dan api nanti itu dari kota Allah, Yerusalem baru. Dari bawahnya itu akan datang api. Dunia pun akan terbakar. Disitulah nanti gunung segala dia akan berpindah. Hancur total semuanya. Maka lenapnya semuanya termasuk syaitan. Iya, bumi itu sudah baru kan? Matilah semuanya yang berdosa. Iya, bumi sudah baru. Dulu, kota itu akan terletak di Gunung Zaitun. Di dalam Bibel, Pak ya. Di Gunung Zaitun dikatakan, pintunya 12 pintu. Itu kota. Tapi dunia ini luas, sudah diperbaharui semuanya. Di sini, habis direhab. Tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi segala macamnya. Itulah yang dikatakan, begitulah keadaan manusia nanti di dalam Yesaya 11 ini, maka di situ kedamaian akan ada, tidak ada lagi penyakit, tidak ada lagi nangis, tidak ada lagi pembunuhan, tidak ada lagi lapar, tidak ada segala. Kembalilah kepada awal penciptaan dunia ini, sebagaimana awal diciptakan Tuhan, kesempurnaan itu. Iya, berarti Pak Pipo itu ke surganya itu diangkat oleh Yesus itu transit doang selama bumi ini lagi direhab. Pas bumi udah jadi, iya, perbaharui kan, bumi baru kan? Iya. Ya, terus bahasa saya apa ya yang lebih halus dari itu? Coba kalau selain kata bisa aja Anda katakan rehab terserah. Kalau ya sudah, berarti jangan dibantah. Kalau Anda katakan di rehab berarti ada pekerja ada di bumi, kan enggak juga, enggak ada pekerja di bumi. Lah tadi kan Yesus gini kan, pertama gini loh, Yesus turun mengangkat yang percaya dibawa ke surga. Ya. Karena bumi ini mau diperbaharui kan? Diangkat dulu jadi semua Sunni. Lah iya, diangkat dulu ke surga semua. Kalau yang merehab berarti ada kerja orang di bumi, kan begitu. Ya kan Yesus sendiri yang merehabnya tadi Pak Pipo bilang. Tidak, Yesus pun tidak ada di bumi, tidak akan dikatakan bagus dibagusinnya bumi. Yang memperbaruinya siapa? Yang merehabnya siapa?
Kedatangan dia nanti suaranya yang menunggang-langgungkan semua bumi. Lah iya, berarti Yesus kan? Nah, iya, tapi bukan merehab. Kalau dikatakan merehab sudah dikerjakan sebelum jadi, kan itu Anda katakan? Enggak, udah pokoknya saya ngikutin Papi pokok. Bukan pokoknya. Iya, ya udah gini loh, kan bumi sudah jadi, sudah baru tuh kan, sudah diperbarui. Nah, yang tadi diangkat ke surga, dikembaliin lagi ke bumi. Oi, kamu tuh. Iya, betul. Iya, berarti kan tinggalnya di bumi lagi. Di bumi lagi sudah diperbarui. Iya. Kalau dia sudah berbicara nanti, lalu bumi ini dibakar. Dari surga itu, dari surga itu nanti dari orang-orang yang di bumi baru itu dibakar. Dari tempatnya surga ini nanti akan keluar api membakar bumi. Dilempar gitu, apinya jeder gitu. Bukan dilempar. Enggak, bumi kan udah diperbarui, ngapain dibakar lagi? Kau dengar dulu lah. Jadi cuman tangkap sedikit lah dulu. Iya, bumi sudah diperbarui. Kota baru itu akan datang. Bumi sudah diperbarui. Belum diperbarui. Tadi sudah, yang masih di. Dengar dulu. Enggak, yang masalah-masalah rehab sudah selesai lah sama pekerjanya. Belum. Udah dibahas tadi. Dengar dulu. Kamu jangan goyang. Aduh, kok suruh aku goyang sih? Enggak, karena memang akalmu. Pak Pipo ini benar. Kira-kira jangan goyang. Kita tadi kita sudah rekonstruksi dari apa yang diceritakan Pak Pipo. Bukan gitu yang kamu bilang. Jangan. Dari kota. Ya gini. Kalau saya salah koreksi ya. Gini Pak Pipo. Ya gini saya kasih biar enggak, bukan bernarasi, bukan, tapi kan di kesimpulan, jangan pakai narasi. Yesus turun ke bumi, mengambil orang yang percaya diangkat ke surga, kan gitu. 1000 tahun lamanya. Ya, yang tidak percaya dibinasakan, kan gitu kata Pak Pipo kan? Ya, sunyi bumi. Iya, pada mati semua yang tidak percaya ya, bumi sunyi. Nah, itu kan sedang diperbaharui kan? Tidak ada lagi kehidupan. Iya, selesai. Nah, ketika bumi sudah baru, maka yang di surga itu diturunkan lagi ke bumi. Jadi di surga itu cuma sementara, ibarat saya punya rumah besar, lagi direhab, ngungsi dulu ke hotel gitu. Iya, tinggal nanti dihitung tarifnya berapa, 1000 tahun kalau semalam misal di hotel 5.000 kan gitu. Ya, kalau masalah iya udah turun balik setelah buminya jadi gitu, setelah istananya jadi. Buminya nggak diapa-apain, bumi seperti sekarang. Lah kan katanya di bumi baru, gimana sih? Tapi belum datang. Hah? Hohe. Pak Pipo, kan bumi setelah menjadi bumi baru, itu yang tadi diangkut ke surga. Belum bumi baru, bro. Kapan bumi barunya kapan? Iya, kedatangannya yang kedua kali. Ketiga kali kita katakanlah, pertama lahir, kedua datang menjemput orang percaya, ketiga. Ketiga terus dia datang dengan surga, dengan kota itu, kota yang indah itu dia datang. Iya. Maka dia berbicara, dengarkan, maka dia berbicara kembali. Karena dia Tuhan, suara dia akan didengar manusia yang pernah hidup di dunia. Iya, itu turun laginya kan bawa pasukan yang sebelumnya diangkut ke surga kan? Bukan pasukan. Bawa pengikutnya yang percaya yang diangkut ke surga kan? Iya, datang dia bersama dengan yang percaya. Iya. Datanglah dia. Iya, makanya. Dengar dulu. Dia datang. Lalu Yesus akan berbicara dan mengatakan manusia hidup di dunia ini akan hidup, tapi yang berdosa, yang menangkal dia. Lalu itu akan dibakar. Di bumi ini, api pun datang. Kan udah nggak ada yang nggak percaya lagi tadi konteksnya. Itu sudah diturunkan lagi rombongan dari surga ke bumi baru. Gimana sih? Udah nggak usah dimundurin lagi. Itu udah dibahas tadi. Dengar dulu. Kamu ngerti yang saya katakan nggak? Ya saya aja ngerti kok. Kan gini Pak Pipo. Manusia yang percaya sama Yesus, satu rombongan diangkat ke surga. Ya. Ya kan? Dunia, dengan kosong. Dunia nggak dirubah. Nah, berapa lama dia di surga? 1000 tahun. 1000 tahun. Terus nanti dia akan turun lagi ke bumi kan? Turun. Nah, turun ke bumi ini setelah bumi diperbarui apa belum? Belum diperbaharui bumi. Oke, berarti bumi belum diperbarui. Terus dia turun lagi ke bumi. Buminya belum diperbarui ya. Ternyata kontraktornya molor gitu. Ya, terus nah dia turun lagi ke bumi. Nah, terus ngapain tuh sama rombongan? Ngapain sama rombongan? Iya, sama rombongannya. Lalu berbicara. Berbicara Yesus, lalu manusia yang pernah berdosa dan hidup di dunia akan bangkit. Paham? Gimana?
Yesus akan berbicara dari atas. Maka manusia yang pernah hidup di bumi ini akan bangkit kembali, tapi orang yang berdosa. Paham? Gimana sih? Kan tadi udah difilter yang percaya kepada Yesus yang apa dibawa ke surga. Itu yang dibawa ke surga itu include sama orang-orang yang berdosa juga. Orang yang bersama dengan Yesus yang dibawa ke surga, orang yang menangkal Yesus di bumi mati sebagian semuanya. Iya, paham? Sebagian semuanya. Jadi yang tidak ikut itu, yang berdosa itu mati sebagian semuanya gitu. Yang hidup, yang percaya manusia datang, masih ada yang hidup di kedatangan Yesus. Maka itu akan terangkan nanti bergabung sama orang mati yang bersama-sama dengan Yesus. Katanya setelah diangkat bumi kosong 1000 tahun. Wah, kamu benar, kamu nggak pernah sekolah, kau kurasa lah. Loh, kan Pak Pipo sendiri yang bernarasi, aku ngikutin. Dengar dulu baik. Nanti ya, Pak Pipo, saya nanya ya, Pak Pipo jawab ya. Dengar dulu, diam kau dulu, dengar. Enggak, ini dengar. Udah enak loh dari tadi. Aku udah bukan enak, atau tidak enak, dengarkan. Oh, ya. Dengar. Aduh, kupingku di mana ya? Kau pakai mulut dengar, mana bisa? Oh, iya makanya aku bingung. Coba gimana? Yesus datang kedua kali. Dikatakan di sana dengan malaikatnya, ya, dengan semua tentara sorga, malaikat berlaksa-laksa. Iya, bawa perangkat gitulah untuk ngangkut pasukannya kan. Dengar, diam kau, nanti kau bantah. Dengan cahayanya yang mulia segala macam, maka dia akan bersuara, memanggil orang percaya, maka kuburan akan terbuka, yang mati di dalam Yesus akan bersama-sama menongsong di angkasa. Iya, itu akan diangkut kan ke surga kan? Dengar dulu. Iya, itu diangkut ke surga kan? Dengar dulu. Yang hidup masih ada banyak manusia. Dan itu yang ditunggu, maka dia pun akan diubahkan menjadi hidup kekal di dalam diri yang hidup itu bersama-sama yang mati menjadi diubahkan menjadi hidup kekal, diangkat ke surga, lalu dibawa ke surga. Kan itu sebenarnya. Yang di bumi habis nggak? Yang di bumi habis nggak? Yang di bumi kosong mati tadi. Mati semuanya kan? Iya, kosong. Terus selama 1000 tahun tamasya itu kan dia turun lagi ke bumi kan? Dibawa lagi rombongannya kan ke bumi lagi kan? Iya. Buminya belum diperbaharui belum? Belum. Nah terus gimana? Habis itu gimana sebelum diperbaharui? Lalu turunlah kota baru, Yerusalem baru, dengan rombongan orang percaya tadi. Dunia masih sepi ya, dunia masih sepi. Dengarkan. Iya tadi Pak Pipo bumi belum diperbaharui. Ini yang pengujungnya. Lalu dunia masih sepi. Dan dia berbicara dari angkasa sana. Bagaimana turun semua kan gitu kan? Di kota itu. Iya, dari surga itu kan pada turun ke bumi lagi, udah nggak usah diperumit loh. Sebelum sampai di bumi, ingat, sebelum sampai di bumi dia akan berbicara. Maka manusia yang akan di dunia ini yang pasti hidup kembali. Udah paham? Manusia yang pernah hidup di dunia ini akan hidup kembali. Dihidupkan lagi. Dihidupkan lagi. Inilah orang-orang jahat, orang yang berdosa, yang tidak pernah tunduk kepada Yesus. Lah tadi dimatiin, dibinasakan. Sekarang dihidupkan lagi. Ya, dihidupkan lagi. Oke, dihidupkan lagi. Terus berbaur lagi dengan orang-orang yang percaya dengan Yesus ya? Tidak, orang yang percaya Yesus masih di angkasa. Oh, masih di angkasa. Terus dunia ini akan hidup dengan orang-orang semua yang ahli nujum, ahli segala macam, hantu belaut, semua di situ. Waduh. Dan ini untuk dibinasakan, maka api akan turun dari langit, dunia ini akan terbakar, maka gunung akan terangkat, sungai, laut, segala hantu belautnya akan tunggang langgung, dan semua manusia akan mati. Dan dia semua mati, maka gunung yang tinggi-tinggi tidak ada lagi. Maka semua akan rata. Dan kan sebelumnya juga manusia udah dimatiin, Pak Pipo. Dengar dulu. Ia kan dihidupkan kembali ketiga.
Yesus neraka mungkin. kan? Bukan lagi. Bagi mereka neraka, tidak ada lagi gunung. Kalau gunung macam apa, gunung api, nggak ada lagi. Sudah tumbang langgung, gunung pun akan terangkat. Rumah-rumah gedong, hotel, dengar dulu, hotel-hotel yang tinggi pun akan ditelan oleh bumi. Apapun itu, maka itu semua akan dibinasakan dengan api. Itulah yang dinamakan api neraka. Nah, Yerusalem Yerusalem itu surga, Bang. Iya, berarti ini tahap renovasi nih ya. Tahap dengan terakhir. Semua sudah dibinasakan. Gedong-gedong yang bertingkat, hotel-hotel berbintang 5, ditelan bumi semuanya. Gunung-gunung yang tinggi terangkat, tidak ada lagi gunung-gunung tinggi. Diangkat kemana? Dengan suara Tuhan Yesus. Lalu nanti semua letaklah kota itu di dekat Gunung Zaitun. Maka dunia tidak ada lagi manusianya. Tidak ada lagi pembunuhan, tidak ada lagi dosa di dunia ini. Maka terjadilah ayat ini. Maka kedamaian akan ada di kota itu nanti. Karena rencana Tuhan kembali kepada awal penciptaan. Bagaimana diciptakan dunia dulu. Amin. Dan itulah yang saya paparkan kepada Anda. Waktu saya tidak ada lagi. Berarti ini Pak Pipo, berarti ini kedatangan Yesus yang ketiga ya? Iya, membinasakan manusia. Nah, sementara di ayat Yesaya 11:4 ini mengacu kepada kedatangan berikutnya setelah pertama, berarti kedatangan kedua. Nah, panjang lebar ayat sendiri dibantah gimana sih, Opung? Pertama kan sudah datang. Iya, pertama sudah datang. Kedua kalinya kedatangannya juga kelahirannya. Iya, membinasakan. Nah, kedua mengangkat orang percaya. Ini menghukum, membinasakan segala yang jahat ini. Ketiga membinasakan, memperbaharui bumi. Nggak ada ini di sini. Ini ayat Bapak loh. Ya, di mana nggak ada? Ya ini kedatangan Yesus berikutnya itu dia mengacu kepada kedatangannya kembali ya setelah pertama ini Kristus ke dunia untuk menghukum dan membinasakan segala yang jahat. Itu yang kedua dibinasakan itu. Kedatangannya kembali itu untuk mengadakan pembalasan yang adil. Makanya kau pakai kuping, jadi nggak pakai mulut mendengarnya. Ya, Pak Pipo, gimana Bukan sih? gitu, Alem. Karena udah dikatakan, saya akan pergi ke sana menyediakan tempat. Dan terakhir, prinsipnya adalah, iya. Jadi gini, Pak Pipo kan prinsipnya begini kan, bahwa manusia itu di bumi, yang percaya Yesus diangkat ke surga sementara. Nanti bumi diperbaiki, iya. Nanti yang di surga itu diangkut lagi pasukannya ke bumi. Jadi surga itu ternyata umat Kristen itu bukan tinggal di surga tapi di bumi lagi, cuman berproses doang. Surganya buat siapa? Di bumi ini surga itu. Makasih banyak Pak Pipo ya. Saya tidak ada maksud apapun. Saya sedang bertanya aja. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Saya juga sudah harus undur diri karena sudah masuk maghrib. Terima kasih. Akhirul kalam, akhirul kata untuk Pak Pipo. Saya mohon maaf untuk sahabat muslim semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa dilanjut yang lain. Maaf Pak Pipo ya. Saya undur dulu ya. Aku nggak enak soalnya masuk ajan. Silakan Pak Pipo lanjut yang lain. Ayo loh Pak Pipo. Wih, muter-muter ke. Wah, Pak Pipo masih dengar omonganku?